Gue cukup terpesona sama Tecnospark 8C ini karena dengan harganya yang cuma 1 jutaan, gue udah dikasih desain yang ganteng, kuat main game, dan juga ada beberapa fitur lainnya yang gak ada di handphone 1 jutaan, kayak layarnya yang udah 90 Hz. Ya udah, gak usah pakai lama, langsung aja kita mulai videonya. Halo semua, ketemu lagi sama gue Dimas di sini dan ya ini adalah Tecnospark 8C. Handphone ini harganya cuma 1 jutaan, tapi coba lihat deh desainnya cakep nggak kayak handphone 1 jutaan yang lain. Kalau kita perhatiin desain backgroundnya yang punya aksen vertikal di salah satu sisinya dengan slogan Stop at Nothing dan juga tulisan Tecnospark, gue jadi punya pikiran, udah deh kerjain aja dulu, nggak usah takut salah. Selain desain backdropnya yang unik, desain dari frame kameranya juga nggak kalah ganteng dengan frame yang melebar yang seakan menaungi fingerprint di bagian layarnya yang juga bikin tampilannya makin keren. Oh ya, kalian nggak salah dengar kalau Tecnospark 8C ini masih dikasih sensor fingerprint. Dimana beberapa handphone 1 jutaan lain itu udah nggak ngasih sensor ini yang kayaknya harga dari sensor ini juga udah murah ya. Ya, memang untuk kemampuan bacanya bisa dibilang biasa aja, tapi gue sangat apresiasi buat Tecno yang masih ngasih sensor sidik jari di Tecnospark 8C. Dengan desain yang lumayan tipis ini, Tecnospark 8C berhasil menyematkan baterai dengan kapasitas 5000 mAh. Betul, memang bukan jadi hal istimewa lagi kalau HP 1 jutaan sekarang udah banyak yang ngasih kapasitas baterai 5000 mAh. Dan kemampuan baterainya ini cukup istimewa dengan penggunaan gue yang lebih sering streaming di handphone, dan handphone ini bisa bertahan sekitar 1 harian. Dan bahkan kalau emang gue gak terlalu sering lihat handphone, itu baterainya bisa tahan sampai 1,5 hari. Cuman sayang, untuk kemampuan pengecasannya Tecnospark 8C ini cuma dikasih charger dengan kemampuan pengecasan 10 watt dan butuh waktu yang cukup lama untuk isi daya di handphone ini. Tapi sekali lagi gue apresiasi buat Tecnospark 8C ini yang masih ngasih charger di paket penjualannya. Baterai yang irit tidak terlepas dari kemampuan prosesornya yang hemat daya. Tecnospark 8C ini dibekali prosesor yang anehnya saat gua cek di AIDA 64 nggak ketahuan pakai prosesor apa. Cuman ada informasi konfigurasi yang digunakan yaitu 2x1,6 GHz Cortex A75 dan 6x1,6 GHz Cortex A55 untuk efisiensi dayanya. Kalau gue baca-baca di beberapa artikel mengenai Tecnospark 8C ini, prosesor yang digunakan adalah Uni SoC T606 yang ditemani RAM dengan kapasitas 4 GB yang bisa kita tambah menggunakan fitur RAM expansion sampai dengan 3 GB sehingga totalnya jadi 7 GB. Selain itu, untuk penyimpanan internalnya, Tecnospark 8C ini cuma punya satu pilihan penyimpanan yaitu 64 GB. Tapi masih bisa kita tambahin dengan micro SD yang disediakan pada slot SIM tray-nya. Dengan konfigurasi tersebut, Tecnospark 8C ini bisa menghasilkan skor Antutu sebesar 150.000 poin yang menurut gua ini cukup tinggi ya untuk handphone dengan harga 1 jutaan. Beralih ke kemampuan gamingnya, game pertama yang gue coba di Tecnospark 8C ini adalah Mobile Legends. Pada settingan default, grafis yang diberikan oleh Tecnospark 8C ini ada pada settingan grafis rendah. Tapi kita masih dikasih opsi untuk naikin ke mode grafis tinggi dengan mode HD yang bisa kita aktifin juga. Cuman saran gue sih nggak usah diotak-atik untuk settingan grafisnya supaya gamenya berjalan dengan stabil. Game kedua yang gue coba di handphone ini adalah PUBG Mobile. Jujur, sebenarnya gue agak ngeri ya kalau mau tes Genshin Impact di handphone ini karena emang kita harus sadar diri lah ya dengan kemampuan prosesornya. Nah, untuk game PUBG Mobile ini settingan grafis default yang diberikan ada pada balance medium, tapi bisa di-push sampai HD high, dan selama gue main game ini gue nggak nemuin kendala ataupun juga frame drop yang sampai ganggu jalannya permainan.
Salah satu alasan gue mau main game lama-lama di handphone ini adalah kualitas layarnya yang meskipun bukan layar terbaik yang pernah gue lihat, tapi bisa kasih kontras warna yang balance dan juga nyaman di mata. Mungkin karena gue biasa lihat layar OLED yang emang punya warna yang crispy, tapi kalau dilihat dalam waktu yang lama bikin mata gue pegel, makanya gue ngerasa nyaman dengan layar yang biasa aja kayak gini. Jujur deh, dengan kerjaan gue yang emang sering di depan komputer dan juga handphone yang dimana harus liatin layar lama-lama, lihat layar Technospark ini bikin gue nggak ngerasa cepet capek. Layarnya ini punya resolusi HD Plus dengan bentang layar sebesar 6,5 inci dan ada satu fitur di layar ini yang nggak ada di handphone 1 jutaan lain, yaitu refresh rate-nya yang udah 90 Hz. Scrolling di layar handphone ini jadi makin nyaman berkat adanya refresh rate 90 Hz tersebut. Bergeser ke sektor kamera yang emang gue info sama kalian buat gak terlalu berekspektasi tinggi pada sektor kameranya. Technospark 8C ini punya setup dual kamera dengan lensa utama ada di 13 megapiksel dan satu lensa lagi yang punya resolusi QVGA. Jujur, gue agak nggak ngerti kenapa ada satu lensa dengan resolusi QVGA. Kenapa nggak dibikin 2 megapiksel atau ya udah hilangin aja sekalian. Toh gue nggak nemuin fungsi dari lensa tersebut. Pada interface kameranya juga gue nggak nemuin opsi untuk pindah lensa baik dari wide ke ultra wide atau juga ke makro, dan bahkan gue juga nggak nemuin beberapa fitur kekinian di kameranya. Untuk kemampuan videonya sendiri mentok ada di 1080p 30 fps. Nah, ada yang aneh juga nih buat resolusi videonya, yaitu adanya resolusi 480p. Ya, ini baru pertama kali gue nemuin resolusi ini di sebuah handphone yang notabene-nya adalah smartphone. Mungkin iya kalau ini adalah feature phone atau juga handphone 20 tahun lalu yang resolusi ini bakal kepake. Tapi ini disediain di handphone keluaran baru. Agak sedikit aneh aja gitu. Beralih ke kamera depannya, Technospark 8C ini punya single selfie kamera dengan resolusi 8 megapiksel dengan dukungan LED flash. Untuk kemampuan perekamannya sendiri sama seperti kamera belakangnya, di mana mampu merekam video mulai dari 480p sampai 1080p 30 fps. Dan berikut adalah sampel foto dan video yang berhasil gue ambil pakai Technospark 8C ini. Oke teman-teman, ini adalah sampel perekaman video dari Technospark 8C. Ini pakai kamera belakang dan gue rekamnya ada di resolusi 1080p 30 fps, dan dia sebenarnya sama kayak Tecno Pova yang kemarin sempat gue review ya teman-teman. Jadi dia nggak ada pilihan untuk 60 atau 30 fps. Dan gue beranggapan ini untuk defaultnya memang ada di 1080 30 fps teman-teman. Dan seperti biasa ini gue pegang pakai tangan aja dan gue sambil jalan kaki seperti ini. Dan ini adalah sampel mic bawaan dari si Technospark 8C ini teman-teman ya. Seperti ini kondisinya teman-teman. Ini untuk HDR-nya dan ya langsung ngadap ke matahari langsung. Jadi seperti ini teman-teman ya. Ini nggak gue edit sama sekali, jadi benar-benar bawaan dari si Technospark 8C nya. Oke teman-teman, ini adalah sampel untuk kamera depan dari si Technospark 8C. Dan ini gue rekamnya sama di 1080p 30 fps. Sebenarnya untuk kamera depannya ini memang dia juga udah punya LED flash ya, tapi cuma satu ternyata. Yang kalau kemarin gue bilang ada dua, ternyata dia cuma ada satu. Yang sebelahnya itu kayak cuma sensornya aja teman-teman ya. Ini gue cahayanya langsung ngadep ke belakang banget nih teman-teman ya. Mataharinya ada di sebelah sana, dan ini kalau misalkan ngadep ke arah langit, padahal di sini langitnya nih, ini warnanya tuh biru ya, tapi dia bener-bener apa ya, kayak nggak bisa ngasih perbedaan warna yang terang seperti ini gitu teman-teman. Ini langitnya biru, kalau misalkan gue lihat secara langsung ini langitnya biru, dan ini ngadep matahari yang ada di sebelah sana teman-teman ya.
Kalau misalkan gue sekarang balik seperti ini, nah ini mataharinya ada di belakang sebelah sini tuh ya. Ini sebenarnya lumayan cukup balance ya, antara muka gue sama background di belakang itu pencahayaannya cukup balance, tapi memang dia untuk HDR-nya sempit sekali ya, jadi seperti ini teman-teman. Dan ini untuk kameranya memang dia agak wide ya, kalau misalkan gue deketin banget sekitar 30 cm segini, ini langsung ke crop gede banget, jadi gue harus jauh seperti ini teman-teman, yang bikin sininya biasanya agak sedikit pegel kalau misalkan emang vlogging lama-lama seperti ini. Oke, kita lanjut lagi. Buat kalian yang emang punya budget mentok 1,5 jutaan tapi pengen punya handphone dengan RAM sampai 7 GB dan layar 90Hz dan juga kemampuan gaming ringan, handphone ini cocok buat kalian. Atau juga mungkin kalian yang butuh handphone ini sebagai handphone admin untuk toko online kalian. Tapi kalau misalkan kalian adalah orang yang punya ekspektasi tinggi untuk handphone dengan harga 1 jutaan, mungkin handphone ini nggak bakal cocok buat kalian. Gue Dimas undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.